ibu-ibu, nggak ada bapaknya ini. Jadi ibu-ibu semua. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Semoga semangatnya masih terjaga ya untuk mengikuti kelas kita. Tinggal sedikit lagi nanti kita Vikon terakhir sekaligus nanti penganugerahan peserta terbaik ya. Di tanggal 9 Oktober insya Allah nanti Bang TB akan menutup ya sekaligus mengumumkan peserta terbaiknya. Untuk penilaian tetap seperti yang awal ya, yang saya sampaikan di grup awal itu. Ini catatan dari EduRite. Ya kehadiran ya, kemudian keaktifan, diskusi, keaktifan apa ini tulisannya? Oh, keaktifan ini kehadiran kuisis. Terus apa itu namanya game ya, keaktifan game. Setelah itu diskusi sama penugasan. Nah, baik. Selanjutnya ini kalau catatan dari EduRite nggak ada sih ini. Kemarin cuma laporan aja dari EduRite. Nah, untuk malam ini nanti kita akan lebih banyak diskusi ya dari ibu-ibu yang mungkin kemarin sudah mulai punya ide, tapi kemudian ada kesulitan di tahap apa untuk menuangkannya menjadi cerita mini inspiratif gitu ya. Boleh kita diskusikan di malam ini. Sehingga nanti harapannya setelah malam ini ibu-ibu sudah nggak bingung lagi mau ngetik apa gitu. Jadi sudah mengalir aja, lancar aja gitu ya. Dan nanti penugasan duanya bisa dikumpulkan dengan ini ya, dengan baik gitu. Nah, kemudian untuk sebelumnya, wah ini ada bapak-bapaknya ini. Selamat bergabung Pak Dadang ya ini ya, kalau spam itu ya, spam TV. Ya Bu. Selamat sore Bu. Ya Pak ini ya, spam itu yang di samping yang dekat ini bukan sih? Dekatnya perumahan Gading Permai itu bukan? Iya, right. Benar Bu. Itu yang di kampus putranya. Kemudian yang putrinya di ini Bu, di samping pom bensin Karangketuk. Oh gitu. Soalnya saya itu punya saudara di perumahan Gading Permai gitu. Jadi kalau pas ke sana itu kelihatan gedungnya spam dari belakang gitu. Oh gitu. Nanti silakan mampir Bu ya kalau ke spam. Kalau ke sana ya, nanti saya kabari ya kalau ke sana. Baik, Bapak Ibu, untuk pertama ini saya diminta untuk EduRite untuk mereview kuisis yang kemarin ya, yang tentang kata baku non baku ya. Oh, bertambah lagi nih ada Pak Wahono. Selamat bergabung Pak. Ntar saya akan bukakan dulu kuisisnya. Oh ya, ini kata baku dan non baku. Saya izin berbagi layar ya Bapak Ibu. Jadi kalau pengalaman saya itu Bapak Ibu, kalau di FLP itu kita itu bahkan untuk menuliskan chat WA gitu ya, kolom pesan WA itu harus kata baku gitu. Jadi kita itu diingatkan gitu ya, ketika kita itu menyampaikan saya sudah chat gitu, itu diingatkan. Jadi saya itu biasanya saya sudah kirim pesan pribadi seperti itu. Kemudian kalau kita menuliskan kata serapan itu dicetak miring. Jadi meskipun itu chat grup gitu ya, itu dicetak miring. Kemudian kalau kita menyampaikan kata-kata yang sudah ada bahasa Indonesianya, itu diharapkan pakai bahasa Indonesia seperti share screen itu diganti berbagi layar, kemudian download itu unduh gitu ya. Kemudian unggah itu kan untuk apa itu? Kalau unggah itu apa? Kalau download upload ya benar banget.
upload itu unggah, terus ada lagi itu caption ya, itu diganti Takarir. Kemudian ada lagi itu apa ini headset ya, headset itu penyuara jemala, kalau earphone itu penyuara telinga kayak gitu. Itu kalau di komunitas FLP, dan itu membuat saya akhirnya terbiasa, dan akhirnya saya di sekolah pun seperti itu. Kalau sama anak-anak itu saya biasakan untuk memakai itu. Jadi anak-anak sudah terbiasa kalau waktunya pelajaran saya, padahal pelajaran IPA itu ya. Kak Gela, ini uangnya. Oh, sudah. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, putri saya mau keluar. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini yang kemarin kata baku non baku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan bisa ini ya, download KBBI ya, KBBI 5 ya. Nah, itu di Play Store. Saya biasanya download itu karena setiap menulis itu saya selalu melakukan swasunting pakai itu. Katanya sudah baku atau belum. Sehingga kita lama-lama itu hafal mana yang baku, mana yang non baku. Raport itu yang baku rapor ya, bukan rapot. Kemudian hafal bukan hafal. Lalu ini yang biasanya sering digunakan ya di cerita mini inspiratif kata-katanya. Cendekiawan bukan cendikiawan. Kemudian ijazah bukan ijazah. Jadwal bukan jadwal. Lalu apa lagi? Oh ini ekstrakurikuler bukan ekstrakurikuler. Berpikir bukan berpikir. Zaman bukan zaman. Lalu nih, praktik bukan praktek. Utang bukan hutang. Imbau bukan himbau. Menyukseskan bukan mensukseskan. Kemudian ini menyosialisasikan bukan mensosialisasikan. Hoax bukan hoax pakai X ya. Kemudian isap bukan hisap. Rapi bukan rapih. Silakan bukan silahkan. Telanjur bukan terlanjur. Kemudian apa ini? Respons bukan respon. Detail bukan detil. Antre bukan antri. Ya. Napas bukan nafas. Nasihat bukan nasihat. Dan yang terakhir, oh masih ada 2. Kebablasan. Ini, hakikat bukan hakikat. Frustasi bukan frustasi. Itu. Nah, kata-kata ini yang biasanya keluar, ini saya ambilkan dari kemarin ya, juri yang di Yaman ya, yang barusan saya ikuti lombanya itu menyampaikan kata-kata yang banyak dipakai oleh peserta pada saat lomba itu, yang banyak kesalahan ya itu di situ. Karena ketika kita ini ya Bapak Ibu, ketika kita mengikuti lomba itu diusahakan jangan deadliner gitu, karena ketika kita ikutnya deadliner nanti kita kehabisan waktu di swasunting. Swasunting itu swa-editing itu ya, self editing. Nah, itu. Biasanya saya itu selalu nulisnya itu H-3 gitu ya, itu H-3 itu kalau bisa udah selesai, sehingga masih punya waktu 3 hari untuk melakukan swasunting. Karena ketika kita ikut lomba itu tidak hanya kualitas cerita kita enak dibaca atau tidak, ada inspiratifnya atau tidak, tetapi juga penggunaan kata baku, non baku, dan juga penulisan tanda baca seperti itu. Nah, malam ini nanti materi kita adalah
menulis cerita mini inspiratif yang sesuai dengan Puebi. Puebi itu kan banyak sekali ya yang dibahas, tapi yang saya ambil di sini hanya yang kemarin direview oleh juri aja, karena ya itu yang seringkali salah gitu ya. Jadi sekalian saya kasih bocoran gitu ya ke Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pas ikut lomba itu ya paling itu kalimat-kalimat itu yang biasanya banyak salahnya, sehingga Bapak Ibu bisa meminimalisir kesalahan di bagian-bagian itu gitu. Karena lumayan poinnya itu, kalau misalnya kita itu ceritanya nggak bagus-bagus banget, tapi kita dapat di poin kata baku, kita dapat di poin penulisan sesuai Puebi, itu kan lumayan Bapak Ibu gitu. Jadi ya itu namanya bisa mendorong nilai kita lah gitu di depan juri gitu ya. Bisa menjadi keunggulan kita mungkin dibandingkan dengan karya-karya yang penulis yang lain atau peserta yang lain gitu ya Bapak Ibu. Bentar. Nah, baik. Itu tadi tentang ini ya, review. Nah, sekarang ini sebelum kita ke kuisis tentang Puebi ya, saya ingin ini dulu deh, refresh dulu ya, kita refresh sebentar. Ini tadi ada email dari Eduret, saya buka dulu emailnya tentang ini. Oh, ini ice breaking online ya, ini tebak gambar. Kita bermain-main dulu ya Bapak Ibu tentang tebak gambar. Jadi silakan disiapkan seperti biasa, disiapkan kolom pesannya yang ada di Zoom. Nanti Bapak Ibu caranya adalah menuliskan gambar apa yang dimaksud gitu ya di kolom pesan Zoom. Jika gambar itu ada 2, bisa jadi itu berupa frasa gitu ya. Frasa yang terdiri dari 2 kata dari 2 gambar itu gitu. Itu clue-nya ya Bapak Ibu ya. Saya akan berbagi layar dulu, tebak gambarnya. Saya beri contoh 1 ya Bapak Ibu untuk biar nanti nggak bingung apa yang dimaksud tebak gambar. Sudah terlihat belum ini PowerPoint saya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oh iya, Bu Lili, silakan. Nah, ini tebak gambar misalkan ini ya. Misalkan. Nah, misalkan gambarnya ini. Bapak Ibu bisa menebak apa ini? Ini belum mulai, jadi pakai pakai audio nggak apa-apa nebaknya. Adu domba. Iya betul, adu domba karena hanya dicoret gitu kan ya. Terus ada dombanya. Nah, jadi di otak-atik kira-kira domba duluan, domba adu apa adu domba gitu ya. Yang Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke permainannya nih. Silakan disiapkan ya kolom chatnya. Seperti kemarin nanti yang pertama dan benar ya. Pertama dan benar. Oke. Kita mulai di selanjutnya, gambar selanjutnya. Menyatu, kaos kaki, apalagi? Bisa jadi ya kaos kaki. Bisa jadi frasa itu terdiri dari 2 kata yang utuh dari gambar itu. Tidak harus ada yang dihilangi karena tidak ada tanda silang di sini gitu ya. Bisa jadi gitu. Karena tidak ada tanda silang.
Iya, melukis sepatu ya. Apakah kita lihat ya? Ini memang sih apa kegiatan orang melukis ya. Terus ini sepatu. Coba kita lihat apakah betul. Saya sendiri juga nggak tahu jawabannya. Oh iya, melukis sepatu ternyata. Saya baru buka emailnya Eduret sekarang soalnya belum lihat-lihat. Selanjutnya Bapak Ibu ya, siap-siap. Pencak silat, pelatihan. Apalagi? Boleh menebak lagi? Boleh. Karate. Ada lagi? Ini ada 2 gambar ya Bapak Ibu ya. 2 gambar. Berarti kemungkinan 2 kata. Tidak ada tanda silang. Berarti kemungkinan 2 kata utuh dari gambar itu. Juara karate. Bisa jadi ya Pak Wahono ya, juara karate. Ini mungkin apa? Bagi Pak Wahono ini semacam kejuaraan gitu mungkin ya. Coba kita lihat ya. Oh, medali karate. Wah, kurang sedikit lagi Pak Wahono, mendekati tapi ya. Bu Nurul itu kurang 1 kata ya Bu Nurul ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kok kayak abstrak gini ya gambarnya. Ini berapa pemenang lomba lari juara taekwondo? Ini berapa gambar sih ini Bapak Ibu? 1 kan ya? 1 gambar. Kemungkinan hanya 1 Pak Dadang sampai finish. Kemungkinan hanya 1 ini ya. 1 kata mungkin ya, karena ada 1 gambar aja. Juara lari. Pemenang bisa jadi ya, pemenang. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Lari sore, lari sore. Ya, coba kita lihat ya. Wah, Pak Dadang. Finish Pak Dadang. Sepertinya kalau 1 gambar mungkin hanya 1 kata gitu ya. Cluenya. Nah, selanjutnya.
Menulis soal matematika, dosen matematika. Oh ya, bisa juga ya. Guru matematika. Matematika juara. Guru matematika. Ini ada 2 gambar kan Bapak Ibu ya. Gambar pertama apa ini? Bisa dosen, bisa matematika, bisa guru gitu ya. Terus gambar kedua apa ini? Belum ada yang menyebutkan loh gambar kedua. Buku ya, buku. Apa kira-kira? Bisa dosen, bisa ini bisa juga aktivitas menghitung kan gitu ya. Pemateri, buku matematika. Coba kita lihat. Menghitung buku. Berarti ini yang diambil adalah aktivitas menghitungnya, kemudian digabung dengan kata buku di sini di gambar kedua. Konsentrasi lagi, jangan lupa ada 2 gambar. Gambar yang kedua jangan diabaikan ya. Oke. Persimpangan jalan, simpang jalan. Ada lagi yang lain? Persimpangan jalan, simpangan jalan juga. Jalan simpang 2. Oke, wah kayaknya sudah mulai bisa menebak alur permainannya nih. Persimpangan jalan, ya betul sekali. Ini nggak ada yang menebak mendua gitu, nggak ada ya. Mendua. Next. Apa ini ya? Fokus. Menuju sasaran. Tepat sasaran, fokus target. Bisa juga ya. Jarang mimpi. Oh, jaring mimpi. Saya kok bacanya jarang mimpi. Iya, iya. Oh, ini jaring mimpinya di orang di Papua kayaknya ya, atau di mana itu. Ya, kita lihat. Fokus. Wah, keren ini Pak Wahono. Kita lanjutkan. Tulis rencana. Oh iya, bisa juga ya. Rencana. Konsep. Kayu tulis. Oh iya, kayu tulis bisa juga ya. Tulis tujuan. Tujuan jelas. Karya tulis. Waduh, ini literasi banget ini karya tulis. Kita coba di sini ada aktivitas menulis. Ya, berarti ini aktivitas menulisnya, yang ini suratnya ya. Ada semacam kayak bentuk amplop ini ya. Gampang-gampang susah, salah susah-susah gampang ternyata ya tebak gambar itu.
Apa ini? Ide cemerlang, ide cemerlang, apalagi ini? Menemukan ide, ya. Ide berlian, wah iya. Kata-kata yang sama adalah ide ya, benar-benar. Di pikiran saya juga tadi langsung ke gambar ide gitu ya. Amplop coklat tertulis ya. Iya, Bu Nurul kayaknya masih belum terima ya dengan jawabannya. Menemukan ide, ya Bu Anis ya tadi ya. Keren, keren, keren. Ting gitu ya, menemukan ide ting gitu. Apa ini? Ingat waktu, tepat waktu, deadline, jam itu demi waktu. Demi waktu ada lagunya Bu Lili ya. Ono jam itu barang itu tadi. Oke, saya tambahkan. Nah, kalau ditambah gini jadi apa? Waktu terbang, deadline, jam terbang, check in terbang atau jam boarding. Oh iya ya, bisa jadi ya jam terbang. Baik, jam terbang. Bu Uun ya. Hebat-hebat ini Bapak Ibu. Nah, ini apa ini? Rendah, low, wall, lambat, ya boleh dibolak-balik Pak Wahono. Lambat, oke. Kalau misalnya ditambah ini, kata apa yang cocok? Bungalo, bungalo semua ini. Bungalo flower, wah Bu Lili. Selalu jadi yang unik ini Bu Lili ya. Tampil beda. Flower, baik. Bunga cinta, waduh iki cinta iki ono apa meneh Bu Nurul? Bungalo, ya. Pak Wahono, waduh Pak Wahono ini kebunga-bungaan ternyata ahlinya ya. Yo, apa ya ini? Hujan, deras. Oh, bisa jadi ya, deras. Hujan deras. Oh, no. Gerimis. Oh, ya. Oh, ternyata masih ada lanjutannya. Nah, ada gambar lagi nih. Jadi apa ya? Kalau digabung. Hujan duit, hujan uang. Hujan uang. Iya. Hujan uang.
Hujan duit. Oh iya. Iya ya, bisa juga hujan duit ya. Ini duit apa sih ini? Rupiah apa ini? S dicoret dolar ya berarti ya. Dolar. Hujan dolar ya, hujan duit lah mendekati, hujan uang mendekati, dolar turun juga. Bu Uun bisa menebak ya. Oh, ternyata sudah habis, Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah habis. Baik. Wah, ternyata ice breaking-nya memutar otak. Baik, Bapak Ibu. Luar biasa ya, Bapak Ibu ternyata pandai menebak-nebak. Nah, selanjutnya ini saya bagikan link kuisisnya dulu ya. Sebentar, saya bukakan email dari EduRite. Yang mana ya? Kuisisnya. Mulai kuis langsung, klasik. Lanjutkan. Oh ya ini, baik saya bagikan di kolom pesan. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses tautan kuisisnya dan bergabung. Saya coba live kuisiskan ya. Nah, sudah ada yang bergabung ini, Bu Uun. Bu Lili. Waduh, selalu dismiss. Wah, sudah banyak yang bergabung. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jaringan saya bisa.
Wow, Bu Uun, Bu Sophia, Bu Anis, Bu Nurul, Bu Lili, Pak Wahono. Pak Dadang nggak ikutan kah? Bu Sophia, Bu Un, Bu Lili, Bu Anis, Pak Wana, Bu Nurul, Pak Dadang. Wah, Pak Dadang sudah join nih. Langsung ke peringkat 4 Pak Dadang. Ya, disalib sama Bu Anis. Sophia, Bu Uun, Bu Lili, Pak Dadang, Bu Nurul, Pak Wahono, Bu Anis. Yo, 3 menit lagi ya. Wow, Bu Lili langsung ke peringkat 2. Pak Dadang naik ke peringkat 3. Semangat. Bu Anis naik ke peringkat 5. Pak Dadang peringkat 2. Go. Bu Anis naik peringkat 4. Bu Uun naik peringkat 3. Gak mau kalah, Bu Anis langsung ke peringkat 2. Keren nih Bapak Ibu. Biasa. Bu Uun peringkat 2. Dikejar sama Pak Dadang di peringkat 2. Kok kayak komentator bola ini. Wow, Bu Anis naik ketiga. Bu Uun kalah ke peringkat 2. Ada salib lagi peringkat 2. Pak Wahono naik peringkat 6.
Bu Nurul peringkat 6, nyalip. Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu? Kalau sudah selesai, bisa menyampaikan ya. Pak Dadang sudah di peringkat 1. Dadang, Bu Sophia, Bu Anis, Bu Un, Bu Nurul, Pak Wahono, Bu Lili. Maaf terpental. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Bu Lili lanjut ya. Ininya, kuisisnya. Sudah selesai atau belum tadi Bu Lili? Terpental. Nggak sampai selesai. Oh, enggak sampai selesai. Mau ngulang kah, Bu? Saya kirim lagi tautannya, barangkali mau ngulang. Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu?
Selesai, Bu Anis. Sudah selesai. Oke. Satu menit lagi ya. Oh ya, ini udah banyak yang selesai, Bu Un, Pak Dadang. Baik, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Wow, Sophia, Mbak Dadang, Bu Ani. Juara satu. Ya, baik, saya hentikan dulu berbagi layarnya. Akhirnya, akhirnya. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi pemanasan ya tentang bagaimana menulis kalimat yang benar ya sesuai dengan Puebi. Nah, silakan Bapak Ibu, kita pukul 8.22. Kita sharing dulu terkait dengan apa yang kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika mulai menulis cerminnya Bapak Ibu sendiri. Ada yang mau berbagi? Bisa menyampaikan idenya mau nulis tentang apa, sudah sampai mana nulisnya, atau mungkin masih berupa gambaran. Bisa berbagi juga boleh. Bu Sophia, sudah punya ide untuk menulis cerminnya? Belum. Belum? Mau dapetin ide di mana? Di kamar mandi apa? Apa di kamar tengah? Temanya bebas ya, Mbak Tari ya. Temanya bebas, ya. Bebas. Iya, bebas. Oh, iya. Temanya bebas kok. Mau mulai itu masih berpikir ini temanya ditentukan atau bebas gitu. Enggak bebas. Temanya bebas, yang penting biar mudah aja Bapak Ibu untuk mencari idenya. Bu Nurul, kayaknya sudah selesai ini Bu Nurul tulisannya ya Bu. Bu Nurul belum merespon sepertinya. Pak Dadang gimana? Sudah dapat ide Pak Dadang? Bunda Ya, Tari ya, Bu Nurul ya. silakan. Iya, untuk saya insya Allah besok karena terkendala tadi masih rapat itu di sekolah sampai sore. Oh iya, Jadi nggak apa-apa. Mungkin moodnya nanti tambahannya nanti malam. Oh gitu. Habis Sukanya nulis malam-malam ya Bu ya. ya, habis tahajud nanti moodnya lagi muncul. Wah, para pejuang malam ini berarti ya. Bu Anis, silakan. Ada yang mau dibagikan dengan kita-kita? Biasanya ini orang inspirasinya banyak ini Bu Anis nih. Dibagikan Bu Anis.
Saya Silakan. sebenarnya banyak sih, cuman ya itu tadi mulainya itu kadang bingung dari mana gitu kan. Ini pas kegiatan juga ini terus di Suci kan ada kegiatan ini. Jadi nyambi. Mudah-mudahan nanti ada ide dari Zoom kedua ini. Oh iya. Mulainya pokoknya dari konflik aja Bu Anis ya. Sebenarnya Dari konflik. banyak juga sebenarnya nggih konfliknya itu. Konfliknya banyak. Terutama waktu kita kemarin waktu pejuang PKP itu ya Bu Anis ya. Nggih, betul. Pejuang centang biru ya. Nah, itu Nggih. dimulai dari konflik bisa. Bu Anis sekolahnya udah bagus, kemarin saya lewat depan sekolah situ. Kok enggak mampir, Us? Iya. Pas sama. Monggo, nanti bisa sharing. Iya, kayak ini sekolahnya jadi kayak tempat wisata. Villa. Enggak villa, bener. Nah, Nggih. itu mungkin di proses-proses menuju ke situ ada banyak ini ya, suka duka. Nah, itu bisa Iya. dituliskan tuh konfliknya. Terutama pandemi kemarin itu juga, Us, itu sangat banyak sekali, cuman saya mau nulisnya dari mana ini masih PTS juga, terus malam ya memang kalau nulis memang enaknya waktu malam ya Us ya, kayak gitu. siapa tadi, cuman Bu Nurul. karena kalau pagi kan tugas itu dari pagi sampai itu kan banyak sekali pasti ada, apalagi kita kan ibu-ibu ya. Ngurusi rumah gitu ya, ngurusi Ini perpancian. Iya betul. Ini juga anak saya kan sakit, Us, jadi Oh, paling tidak di situ semoga juga lekas ada sembuh. kisah apa cerita mini inspiratif yang di situ. Benar. Saya mau angkat itu, cuman mulainya di mana gitu katakan. Benar. Berbicara tentang sakit itu bisa dimulai dari konflik, bisa digambarkan apa ya, mulai dari berangkat ya. Kalau Iya. dulu saya itu pernah menuliskan ketika Kaila Opname itu ya, itu saya tuliskan pesan di sebuah pesan di antara berangkat. Berangkat itu kan istilah tempat tidurnya orang yang di rumah sakit itu ya, yang beroda bisa digeser kemana-mana itu namanya berangkat. Jadi sebuah pesan di antara berangkat gitu, atau pesan terselip di dalam berangkat, atau bisa apalah, saya lupa dulu itu ngasih judulnya apa. Nah itu berangkat itu kan kita ingat bahwa di situ pasti tempatnya orang sakit gitu ya, atau anak kita yang rewel, yang ketika dia harus berjuang dengan infusnya setiap hari gitu ya, dengan rasa yang terkekang, tidak bisa bebas dengan teman-temannya, itu bisa dituliskan. Mulai aja dari konfliknya. Menurut Bu Anis, konfliknya yang bikin Bu Anis paling gemes, paling mungkin pengen nangis atau pengen marah itu di mana? Itu bisa dimulai untuk orientasi. Nanti baru dikuatkan lagi di perumitan peristiwa seperti itu. Oh gitu ya. Kalau dulu menurut saya ini sih sangat-sangat itu ya, karena proses dulunya itu saya itu pemarah lah istilahnya ya. Tapi dengan keadaan anak saya yang sakit, di mana sakitnya itu tidak dialami oleh anak pada umumnya gitu kan. Di antara 1000 kelahiran itu baru ada 1 sakit yang dialami anak saya. Jadi ya sempat nggak terima atau gimana gitu kan, awalnya prosesnya panjang. Saya mau angkat itu sih, cuman ya nanti butuh belajar lagi, banyak sharing dari bunda-bunda hebat di sini sama Coach Tari. Jangan manggil Coach. Iya. Wah, itu menarik sekali Bu Anis ya. Iya sambil kita mohon bimbingannya, doa ya untuk putra atau putri tercinta. Bu Anis nanti bisa mulai orientasinya itu bisa memilih dari beberapa jenis paragraf pembuka yang sudah saya bagikan di grup itu ya. Kalau Bu Anis kalau Bu Anis itu tadi sempat menyampaikan ini itu dari 1000 kelahiran itu jarang gitu ya, dari 1000 kelahiran itu baru 1 gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi ada pergolakan batin di situ. Sebenarnya saya harus bersyukur atau harus
Iya, mengeluh di benar. situ. Nah, kan Iya. ada kemarin di orientasi itu jenis keberapa itu yang awali dengan dengan pertanyaan gitu ya. Awali Iya, dengan iya. pertanyaan, bisa, haruskah aku bersyukur atau mengeluh ya Tuhan. Nah, Iya, iya. itu bisa digunakan sebagai awal kalimat orientasi. Udah, saya yakin nanti kalau udah dapet awal kalimatnya, udah mengalir terus itu ke selanjutnya gitu ya. Iya. Jadi nanti mungkin ya kita nulis aja dulu ya, Bu Ria ya. Masalah nanti editnya belakangan. Iya, Biasanya kan jadi gini. gitu. Betul sekali Bu Anis. Jadi pokoknya teman-teman itu kuncinya di orientasi. Ketika teman-teman sudah milih, oh orientasinya aku mau mengawali paragraf pembukaku itu dengan tipe paragraf yang mana, jenis yang mana ya, di antara kemarin kalau nggak salah ada 9 apa ya, 9 apa 8. Mau jenis yang mana? Ketika sudah dapat jenis yang ini aja, yang aku mulai dengan kutipan langsung, atau aku mulai dengan pertanyaan, atau aku mulai dengan kata motivasi dari penulis yang lain. Nah, ketika sudah dapat itu, udah selanjutnya mengalir aja. Nah, terus gimana dengan 5 tahapannya? Nanti waktu swasunting. Jadi ketika cerita itu sudah selesai gitu ya, misalnya dapat 3 halaman gitu, udah selesai nih, sudah di end nih. Nah, teman-teman silakan mulai mengurutkan. Swasunting itu membaca lagi dari awal. Oh, ini orientasiku udah dapat. Oh, kayaknya perumitan masalahku kurang deh. Selipkan di situ, kasih paragraf tambahan di situ, selipkan puncak konfliknya gitu ya. Kemudian, oh kayaknya aku ini solusi kemarin itu sudah ada. Kayaknya kok paragraf terakhir ini kodanya belum, aku lupa, belum mengingatkan juri ke judulku lagi. Ya udah, tambahkan aja di kalimat-kalimat terakhir, di paragraf terakhir itu intinya judul harus tertulis lagi di situ gitu. Jadi mengingatkan juri. Swasuntingnya gitu. Jadi nanti waktu nyeleksi 5 tahapannya itu udah lengkap atau belum, itu waktu swasunting aja. Kalau ada yang kurang, diselip-selipin paragraf tambahan di situ gitu aja, Bu. Nanti mungkin setelah ini kan masih bisa ya, Bu, Bisa. konsultasi baik di grup atau di apa, kita sharing masih bisa nggih? Bisa. Jadi teman-teman pokoknya sebelum Vikon ketiga yang tanggal 9 itu silakan, mau konsultasi di grup boleh, konsultasi via pesan pribadi juga boleh, silakan. Mau by phone juga boleh, janjian aja dulu kita mau telepon jam berapa gitu ya. Nah, gitu. Siap, nanti pengumpulannya kalau yang naskah ini paling lambat tanggal 8 ya, tanggal 8 malam lah, karena tanggal 9 pagi sudah saya setor ke tim EduRide. Karena kan nanti tanggal 9 malam kan kita udah penganugerahan peserta terbaik kan ya, sama penutupan. Asik rek. Ya, kayak Miss Universe gitu loh ya, gini dada. Nah, itu sebentar saya lihat deadline-nya lagi ya, saya kok agak lupa ini. Ini iya betul 9 Oktober. Jadi nanti setelah ini kan sekarang tanggal 5, ada 6, 7, 8, 3 hari itu Bapak Ibu bisa menyelesaikan naskah ya, tugas 2. Apa itu namanya? Nanti bisa paling lambat tanggal 8 jam 23.59 waktu Indonesia bagian Cinderella ya. Kalau sudah jam 00.00 udah ganti sepatu kaca. Detik-detik bersejarah itu. Iya, nah jadi besoknya saya sudah harus menyampaikan naskah Bapak Ibu ke tim EduRide-nya gitu. Bu Lili sudah punya ide apa? Idenya itu kan banyak banget tuh Bu Lili tuh. Banyak banget. Sekolahnya itu unik gitu ya, wes. Pasti tiap hari ada aja itu. Bisa berbagi Bu Lili? Saingan berat ini nanti Us. Saingan berat. Berapa kilo sih beratnya itu? Silakan Bu Lili. Nanti saya diajari loh Bu Lili. Ya kebalik lah. Gimana Bu Lili, sudah? Insya Allah
Insya Allah sudah. Cuma saya pesimis mengenai itu kelemahan saya itu di kata baku itu kayaknya. Yang perlu banyak pembenahan insya Allah mungkin. Tenang Bu Lili, Iya. masih ada 3 hari Lah, untuk iya. nelipuri kata baku ya. Iya itu. Sama tanda baca ya. Iya WB betul. tadi, Kayaknya itu lemah. penggunaan tanda Lemah di baca. situ saya. Di mana harus koma di situ. Betul. Nanti Bapak Ibu akan saya beri file WB lengkap ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan untuk swasembada gitu. Kemudian Pak Wahono, Halo, sudah dapat ya, ide Pak? idenya banyak. Banyak banget nih, keren. Kristal idenya. Gimana? Idenya banyak tapi nggak mengkristal gimana? Nggak mengkristal. Jangan dikristalkan Pak, nanti jadi virus. Oh iya. Diambil sarinya aja biar jadi madu Pak. Memang masih awam dalam dunia tulis menulis, jadi harus banyak belajar aja. Enggak apa-apa Pak. Karena kalau awam terus kita nggak mengosongkan gelas kita, itu nanti awam terus ya Pak ya. Pak Wahono sekarang kan sudah proses mengosongkan gelas, jadi sekarang sudah bukan awam lagi. Waktunya untuk berlatih ya Pak ya. Pak, kesulitannya di mana? Kalau ide kan berarti Bapak udah nggak ada kesulitan nih menemukan idenya. Menjadi sebuah cerita yang menarik, bukan cerita dulu deh. Membuka perawacanannya juga berkeberatan. Orientasinya ya selalu di paragraf Orientasi, pertama betul. ya, memulai menulis dari mana. Iya, Nanti Pak Wahono memulainya dari mana? Pak Wahono bisa pilih ya Pak ya, di antara yang jenis-jenis kemarin yang saya share di grup itu, yang saya bagikan di grup, nah itu Pak Wahono bisa memulai. Sudah coba baca bolak-balik, tata caranya masih belum nemu juga. Masih belum nemu. Biasanya itu Pak, kalau banyak yang ini ya, banyak yang memulai ya, kalau kata juri kemarin ya, juri yang FLP tapi yang saya ikut waktu lomba FLP itu, banyak yang suka memulai itu yang ini jenis keberapa ya kemarin tuh, yang memulai dengan kutipan penulis lain. Jadi misalkan dia itu mau ceritanya tentang tulisannya itu tentang perjuangan dia untuk kuliah gitu ya, kuliah S1 nyambi kerja gitu ya. Nah, itu dia itu mengutip kutipannya Terelie gitu. Jadi mudah gitu ya. Dia itu tinggal ngikuti aja, follow Instagramnya Terelie, di situ dibuka. Terelie itu kan selalu update ya, selalu unggah postingan-postingan Instagramnya itu tentang kutipan-kutipan tulisannya dia gitu. Nah, itu dia ambil yang sesuai, yang tentang berjuang gitu, diambil digunakan untuk di paragraf pertama. Itu juga bisa Pak gitu. Nah, itu terus nanti selanjutnya udah mengalir aja ngikutin arahnya dari tulisannya Terelie itu gitu. Bayangannya sih pengen dunia Shopee mirip-mirip gitu tapi ketinggian. Siapa itu? Justin Gardner. Justin Gardner. Saya baca dunia Shopee itu 6 kali nggak mudeng-mudeng Pak. Filsafat banget ya. Bagus Pak itu, Justin Gardner itu bagus-bagus, bisa digunakan untuk ini ya. Diksi-diksinya juga bagus. Yang versi translate ya Pak ya, terjemahan ya. Iya. Bagus. Siapa lagi yang mau berbagi, Bapak Ibu? Pak Dadang, Bu Uun? Bu Uun kemarin katanya kesulitan di orientasi, sudah menemukan solusinya? Masih belum. Loh? Iya. Iya, masih belum menemukan tentang orientasi. Ide ada, tapi untuk membuat permulaan kata-katanya masih belum untuk orientasinya. Bisa dibantu idenya, garis besarnya apa? Mungkin berkaitan dengan masa pandemi, berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Iya, itulah. Oh gitu. Terus apa? Maksudnya puncak konfliknya nanti di mana?
puncak konfliknya nanti apa ya? Puncak konfliknya terhimpit ekonomi, dia itu masih ngontrak dan pada saat itu kan kontrakannya habis di saat bersamaan anaknya sudah sakit, terus nggak ada pemasukan keuangan sama sekali, seperti itulah. Pada intinya seperti itu. Iya, bagus. Itu Pada intinya artinya seperti itu. kalau saya boleh bantu ya, mungkin nanti jadikan pertimbangan aja ya, mau dipakai boleh, mau enggak juga boleh. Kalau saya boleh bantu itu artinya ada konflik batin di situ ya. Kemudian konflik batin yang antara aku harus, kalau saya mau memuncakkan gitu ya, biar konfliknya dapat menyentuh pembaca itu antara aku harus berbuat benar atau salah. Itu kalau saya bisa bisa apa namanya, mengawali orientasi itu dengan pertanyaan, mungkin seperti ini, haruskah aku mencuri gitu ya. Itu kan nanti juri itu akan ini ya, apa, langsung kenapa gitu loh, kok tiba-tiba harus mencuri, itu emang ada apa gitu ya, haruskah aku mencuri. Nah, nanti baru diteruskan dengan kalimat lanjutannya, ketika raga tak mampu apa gitu ya, kemudian ketika kebutuhan terus ini apa mengalir gitu ya, jadi kebutuhan itu didiksikan dengan air yang terus mengalir deras gitu ya. Kemudian apa, nah itu bisa orientasinya bisa ke situ. Ya itu kan konflik batin antara seorang yang terhimpit ekonomi, dia harus bertahan hidup dengan cara apa, mau dia mencuri atau dia tetap di apa itu cari kerja yang halal tapi nggak dapat gitu ya. Nah itu bisa itu bisa di apa difiksikan seperti itu. Jadi boleh Bapak Ibu itu misalnya ambil dari kenyataan itu boleh sedikit difiksi-fiksikan, nggak apa-apa gitu. Kalau saya itu pernah ke apa namanya ini ya, ke sebuah tempat gitu ya, ke tempat kayak inilah, kalau misalnya di Jakarta itu kayak Wisma Atlet gitu ya, yang untuk orang-orang COVID itu ya. Kemudian kalau di Gresik itu mungkin ada apa Bu Lili, Bu Anis, Joko Samudra, Gejos ya, kayak Gejos gitu ya. Nah ketika itu saya di sebuah kota lain gitu ya, di tempat juga tempat isolasi gitu ya untuk orang-orang COVID, saya diminta untuk menuliskan berita gitu ya, berita yang baik-baik tentang layanan kesehatan di tempat itu. Tapi ternyata yang saya dapatkan ketika saya masuk di tempat itu nggak sesuai gitu beritanya itu. Masa saya harus berbohong gitu ya, sebagai jurnalis ya saya menjunjung etika jurnalistik, saya nggak mau nulis sesuai permintaan meskipun saya dibayar mahal gitu ya. Kemudian saya bingung saya harus nulis apa, akhirnya saya ambil aja soft news yang itu saya gunakan untuk tulisan cermin ya, cerita mini inspiratif itu saya ambil ketika itu ada sosok perawat gitu ya. Sosok perawat itu dia itu masih dengan pakaian lengkap hazmatnya gitu ya, dengan dia itu di depan HP ngajari anaknya yang lagi di rumah gitu ya, itu lagi ngerjain PR untuk sekolah daringnya gitu. Ketika saya tanya ke temennya, perawat itu lagi ngapain? Oh dia itu tiap hari kayak gitu, ngajarin anaknya yang ada di rumah, karena anaknya di rumah itu nggak ada yang ngajarin, sementara dia itu di sini kan diisolasi, nggak boleh pulang kan ya, 1 bulan itu nggak boleh pulang kan. Nah sementara anaknya 1 bulan di rumah itu kan daring sekolahnya, nggak ada gurunya, jadi mau nggak mau dia yang ngajarin. Nah saya pikir itu lebih menyentuh pembaca gitu ya, daripada saya harus menulis apa namanya alur layanan kesehatan yang ternyata tidak sesuai gitu dengan kenyataan. Nah, akhirnya saya menulis itu sebagai cerita mini inspiratif. Nah, itu hal-hal seperti itu yang apa namanya jadi inspirasi kita gitu ya. Bagaimana penulis itu mencari ide yang apa gitu itu ya, yang di luar dari ide utama.
gitu. Atau ide yang receh ya, dimulai dari ide receh tapi bisa efeknya, dampak dari tulisan kita itu bisa lebih berharga dari ide yang wah gitu. Itu bisa juga seperti itu. Kalau saya tadi ingat kalau Bu Uun bilang masalah pandemi ya, saya jadi ingat kisah itu gitu. Ada lagi yang mau berbagi? Saya Bu. Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Ya, sebenarnya tadi itu saya mau nulis tuh, cuma karena ada satu dan lain hal akhirnya nggak jadi. Kayaknya nanti malam juga Pak, jangan-jangan pejuang malam. Iya. Jadi mungkin ya berangkat dari peristiwa yang nyata lah, ya mungkin non fiksi ya. Yaitu saya ngasih judulnya itu apa ya kemarin tuh dalam pikiran saya, belum saya tuangkan dalam tulisan sih. Tas biru siapa namanya, nama anak yang malang gitu. Jadi ide ceritanya itu si anak ini kehilangan tas. Nah itu kan apa, kemudian konfliknya itu nanti tas itu pokoknya sudah membersamai dia beberapa tahun dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia sudah mempersiapkan tas dan bekal yang sudah ditaruh di dalamnya untuk bepergian bersama keluarganya, ternyata tas tersebut hilang. Nah, dan dia sudah berupaya untuk mencarinya, minta bantuan sama temannya dan sebagainya, tapi hasilnya nihil. Nah, kemudian konklusinya ataupun koda ya, nanti adalah ya kita ya memang harus mengikhlaskan apa yang punya kita. Satu, kemudian ya mungkin baru itu ya apa namanya ceritanya. Cuma saya belum tuangkan itu dalam tulisan. Iya betul. Tapi alurnya udah bagus itu Pak. Alurnya udah bagus. Cuma nanti judulnya ambil diksi-diksi ya Pak ya. Diksinya apa ya? Coba nanti saya bantu untuk share di grup juga ya. Diksi-diksi yang mudah-mudah dan yang umum digunakan. Kayak misalnya mungkin kalau apa tadi Pak, tas biru, tas si anak biru, malang. Iya, yang malang itu. Jadi dia tas itu sudah membersamainya selama sekian tahun. Kemudian di saat dia mau membawanya untuk kali itu, tas tersebut tidak ada dan dia sudah mencarinya, sudah minta tolong tanya sana sini dan tidak kunjung ketemu. Iya, bagus itu Pak dari ide cerita. Tinggal nanti judulnya aja tinggal dipoles. Kalau apa itu namanya alur ceritanya udah bagus, nanti judulnya itu juga berdiksi gitu ya. Nanti bisa itu kalau ya layak lah kalau untuk di apa namanya dikirimkan untuk lomba gitu ya. Itu layak. Tinggal nanti dipoles judulnya. Saya gemes banget itu sama judulnya. Coba nanti saya bantu carikan alternatif diksi ya. Nanti saya unggah di grup juga, barangkali Bapak Ibu yang lain ingin menggunakan diksi itu entah untuk judul atau untuk kata-kata di dalam naskah Bapak Ibu bisa. Gitu ya Pak ya. Kayak ini Pak, ketika saya mau nulis dalamnya apa itu perjuangan guru di masa pandemi gitu ya, ngajari anak-anak kelas daring, kemudian masih dicerca dengan hujatan orang tua yang dibilang gurunya itu nggak kerja, makan gaji buta dan sebagainya gitu ya. Sementara guru sendiri itu dia juga nggak diam gitu ya, meskipun dia mengajar kelas daring, tapi dia justru lebih banyak yang dia pikirkan gitu. Nah itu waktu itu saya nulisnya judulnya itu Selaksa Toba gitu. Selaksa Toba itu sedalam danau Toba gitu ya. Artinya guru itu sebenarnya yang dipikirkan itu bukan hanya ngajar di depan kelas gitu ya, tapi bagaimana cara kami harus mengawal karakter anak-anak didik kami dengan jarak jauh. Nah, itu digambarkan sedalam toba, amanah guru itu sedalam toba. Nah, kalau saya tuliskan di judulnya itu amanah guru sedalam toba itu kan biasa gitu. Akhirnya saya ganti sedalam itu diksinya adalah selaksa gitu. Jadi
Saya gantilah pakai Selaksa Toba. Sudah, judulnya cuma 2 itu aja, Selaksa Toba. Judul yang bagus itu 2 sampai 3 kata. Nah, Bapak Ibu bisa ini ya, apa namanya, menyederhanakan kembali judul yang 5 kata mungkin itu jadi maksimal 3 kata aja. Terus cari diksinya gitu. Saya biasanya itu gitu. Saya buat judul biasa, saya pendekkan dulu jadi 3 kata, baru saya cari diksinya. Kayak tadi, sedalam itu diksinya apa? Ternyata saya ketemu, oh Selaksa, saya gantilah Selaksa Toba. Sudah kirim gitu. Akhirnya gitu ya Pak ya. Itu tadi alurnya udah bagus, sudah runtut, bagus, tinggal nulis. Sekali lagi tinggal nulis. Biasanya itu memang gitu ya Bapak Ibu ya. Idenya udah bagus, di sini tuh udah tertata gitu alurnya. Tinggal nulis gitu. Tuh ya. Ada lagi yang mau berbagi Bapak Ibu kisah inspiratifnya? Saya suka kalau kelas cermin itu karena peserta itu banyak berbagi kisah inspiratif mereka dan itu biasanya membuat menjadi input bagi peserta lain, bagi saya pribadi juga untuk menuliskan kisah serupa tapi tak sama gitu ya. Oh iya sih, aku kayaknya pernah ngalami kisah seperti Bu Lili deh. Kenapa nggak aku tulis ya? Nah itu. Jadi biasanya input-input ide itu banyak di situ. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Sebelum ada 10 menit terakhir. Iya silakan Bu Lili. Yang penting itu mood. Jadi kalau sudah mood itu karya itu mengalir. Benar banget. Jadi saya itu juga heran ya. Kalau enggak mood 2 baris itu bisa berjam-jam. Tapi kalau sudah mood itu enggak sampai 1 jam tuh karya puisi bisa 3-4. Keren. Iya benar banget. Ya, kalau sudah mood itu sekali duduk bisa selesai ya Bu ya. Iya. Benar Bu. Apalagi cuman cermin itu 3 halaman. Wes sekali duduk sak ngentute itu udah selesai. Apalagi kalau nanti di kelas pentigraf ya, cerpen 3 paragraf. Cuma nulis 3 paragraf cerpen, sekali hembusan nafas itu udah selesai gitu ya. Nggak perlu berhari-hari. Silakan yang lain. Tadi Bu Lili sudah berbagi tentang moody. Pak Dadang silakan mau berbagi tentang apa? Ya kalau misalkan ada mood, kalau moodnya nggak datang-datang ya nggak jadi karya. Nggak jadi karya. Bagaimana cara membangkitkan mood itu? Itu bisa berbagi. Bu Lili, kalau Bu Lili bangkitin mood gimana Bu? Iya, apa ya? Itu perlu suasana itu kayaknya. Gitu. Iya. Menangkap suasana. Harus siap Gimana Bu dengan Anis? itu. Biasanya ya memang kalau malam itu kan kita kadang refleksi gitu terus gitu. Jadi saya juga yang seringnya ya nulis puisi itu. Kalau puisi itu kan enaknya kita enggak perlu banyak-banyak gitu. Beberapa bait itu dan yang terakhir ini kan yang telelet itu ya usia jadi yang Pak Marjuki itu ya. Iya, 7 bait itu bisa dalam waktu 10 menit, 15 menit kalau mood. Kalau enggak mood ya sekadang sampai 3 minggu belum selesai. Jadi ya kita tinggal saja. Kayak itu kan jadi kalau itu memang sudah enggak itu ya kita tinggal aja coba cari permasalahan lain. Mungkin dari apa namanya kegiatan kita sehari itu kira-kira apa yang bisa dituliskan itu mungkin. Jadi dan enaknya kalau di puisi itu tidak terlalu ke PUEB ya. Jadi penulisannya kan singkat. Kalau PUEB kalau seperti cerita cermin seperti ini kan kita harus memperhatikan kalimat langsung dan lain sebagainya. Kalau puisi itu cepat. Jadi kalau di situ hanya sering buka KBBI. Ya sesekali memang PUEB, tapi tidak sesering ketika kita menulis cerita nggih. Atau novel itu kan harus memperhatikan itu. Rambu-rambunya lebih banyak cerita ya Bu Anis ya. Dan kalau malam itu kan biasanya kita aktivitas yang lain kan sudah selesai ya atau pagi-pagi buta itu kan kayak belum persiapan kerja dan lain sebagainya jadi bisa enak fresh gitu. Kalau malam Pak. Suasana lebih hening, lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Iya betul. Dan kadang-kadang itu nanti bisa jadi ketika kita habis mengaji atau apa gitu kan. Kayak kemarin itu
ini saya sempat sakit gigi. Tapi setelah saya minum obat itu kok masih terasa sakit. Saya coba untuk sholat. Setelah sholat itu saya membaca Al-Quran. Jadi belum sampai 1/4 juz itu sudah terasa hilang sakitnya. Jadi tambah semakin semakin saya baca habis 1 juz hilang penyakitnya. Jadi di situ saya tuliskan tapi di puisi karena untuk ceritakan saya agak kerepotan di sini tadi nggih. Iya, karena bentuknya kalimat panjang mungkin ya kalau cerita ya Bu ya, kalau puisi kan pendek-pendek. Pendek-pendek. Menarik sekali itu Bu. Mungkin itu. Iya benar Pak Dadang tuh sudah dibagikan cara membangkitkan moodinya. Kalau kata Agatha Christie Pak Dadang suka enggak baca novelnya Agatha Christie? Saya suka itu karena novelnya itu thriller ya, jadi semi misteri gitu ya. Saya itu sekarang lagi pengen mendalami itu, menulis cerita misteri. Nah, kalau Agatha Christie itu membagikan tipsnya ketika dia nggak moody, tapi dia sudah kena deadline gitu ya, kena deadline penerbit, dia harus selesai. Itu Agatha Christie itu jalan-jalan Pak. Tapi jalan-jalannya itu dia sambil bawa note, karena mungkin dulu masih belum familiar HP ya, jadi bawa buku kecil gitu ya, catatan. Ketika dia masuk ke sebuah toko baju, itu kan kalau orang sana itu kan seringnya pakai jas, kayak semi jaket itu ya, jaket panjang itu, jaket bulu itu sama topi ya. Nah, ketika Agatha itu masuk toko, dia itu kan mencantolkan itu bahasa Indonesia, meletakkan topinya di gantungan itu ya. Nah, ketika dia meletakkan topinya di gantungan, itu dia langsung mencatat di buku note kecilnya itu, oh iya, clue-nya, dia punya clue untuk menyembunyikan misteri untuk ceritanya itu ada di gantungan. Jadi ternyata gantungan topi itu bisa dia gunakan untuk menyembunyikan sebuah misteri, sebuah clue atau tanda ya, atau sinyal untuk mencari solusi dari misteri itu gitu ya. Nah, memecahkan misteri pembunuhan misalnya kayak gitu. Nah, itu dia tuliskan. Karena Agatha di situ menuliskan, ketika saya jalan-jalan, saya selalu melihat banyak sekali ide berkeliaran di tempat saya. Dan itu membuat saya mood untuk menulis. Tetapi ketika saya sampai rumah, moody itu hilang. Maka ketika saya tidak ingin kehilangan moody itu, saya langsung menuliskannya di tempat itu juga. Gitu. Makanya itu Agatha Christie sering menuliskan kalimat-kalimat pendek ketika dia jalan-jalan. Nah, sesampainya di rumah, dia kan moodinya hilang. Ya dia nggak nulis, Pak. Ternyata sama ya, Pak, seperti kita. Dia nggak nulis. Nah, ketika dia suatu saat itu moody itu ada, dia tinggal buka buku catatannya tadi. Dia tinggal menyalin aja kalimat-kalimat pendek itu. Baru kemudian dari dia salin, dia kembangkan dari satu kalimat pendek itu menjadi kalimat-kalimat pendukung yang lain. Sama kayak kalau kita ngajari di anak SD itu ada gagasan pokok, gagasan pendukung gitu ya. Kayak gitu. Itu yang dilakukan Agatha Christie ketika dia membangkitkan moodinya. Pak Dadang nih kira-kira membangkitkan moodinya dengan kuliner atau dengan jalan-jalan? Dengan deadline. Dengan deadline. Oh ya udah sekarang saya deadline ya Pak. Tanggal 8 ya Pak. Iya. Karena deadline itu kan mau enggak mau harus jadi. Iya betul. Cuma ini satu lagi ya mungkin bisa berbagi ya. Mungkin kita menulis ya, ada itu ide-ide, alur, kemudian plot mungkin sudah ada di dalam kepala kita. Cuma yang mungkin saya sendiri juga mengalami itu adalah kesusahan kemudian dalam menuangkan dengan kata-kata yang sesuai mungkin ya, kata-kata yang atau yang disebut tadi dengan diksi yang tepat. Ya, bukan hanya di judulnya, tetapi juga di di dalam paragraf menyusun kalimat dan menyusun paragraf kemudian menjadi sebuah alur cerita yang menarik. Saya kemudian mendapatkan masukan dari seorang penulis, kalau kita ingin memanggil kata-kata di dalam otak kita perlu menabung istilah kata. Menabung kosakata yang banyak di dalam otak kita
dengan cara menyalin tulisan dari orang yang punya karangan yang baik. Nah, saat ini saya itu sedang menyalin buku, menulis ulang novel karya Mary Shelley, Frankenstein itu sebanyak, saya baru setengahnya, belum nyampe. Jadi setiap hari itu kerjaan saya, ya kalau ada waktu yang mungkin senggang itu, saya membuka buku tulis, kemudian saya dapatkan novel itu di Ipusnas. Jadi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang menginginkan meminjam buku secara gratis, itu bisa lewat Ipusnas. Nah, perpustakaan itu. Saya masuk situ, kemudian saya pinjam dalam waktu 7 hari. Memang buku yang kita pinjam itu akan hilang, tapi kita bisa pinjam lagi selama beberapa, ya selama kapanpun, selama data itu. Jadi itu saya itu setiap hari itu supaya menabung kata-kata dan juga tahu bagaimana seorang penulis menuliskan karya yang hebat itu. Saya memang menyalin ya, menulis apa yang ditulis oleh para penulis yang punya, mungkin bahkan disarankan yang punya karya yang masuk Nobel ya, apa namanya, kayak karya-karya yang dapat Nobel sastra, setiap bulannya kan pasti Nobel ada sastra, itu. Benar. Itu yang hampir setiap hari saya lakukan itu sampai saat ini. Mungkin sudah berjalan sekitar dari bulan Agustus sampai awal Oktober ini, hampir 2 bulan. Wah, keren itu. Itu tips berbaginya cocok itu Pak ya, dibagikan. Untung ini ada Pak Dana berbagi. Iya betul, kalau di Pak Peng ya, Pak Peng itu di komunitas menulisnya Pak Peng itu ada namanya Cerpengram Pak. Cerpengram itu saya kemarin dapat bukunya gratis sih karena ikut kelas menulis beliau. Saya suka sekali Bapak Ibu ikut kelas menulis itu. Saya mengosongkan diri saya ikut berbagai kelas menulis. Nah, di Pak Peng itu Cerpengram itu sama seperti Pak Dadang, cuman yang ditulis itu diksi-diksi aja, kata-kata yang bagi kita itu asing. Kan bagi saya kata-kata itu asing, belum tentu bagi Pak Dadang asing kan. Mungkin Pak Dadang sudah lebih sering mendengar kata-kata itu daripada saya kan gitu. Nah, itu kata-katanya itu saya tuliskan gitu. Saya tuliskan di buku notebook gitu ya. Nah, itu jadi bank kata saya gitu. Saya biasanya nulis seperti itu, namanya Cerpengram. Itu saya sampai sekarang itu saya ikuti. Jadi saya punya bank diksi gitu ya, bank kata-kata, bank diksi, dan itu saya aplikasikan ketika swasunting. Jadi Bapak Ibu ketika swasunting. Jadi ketika kita nulis, udah nulis aja, nggak usah ngurusi ini nanti kata-kataku baku apa enggak, bulat apa enggak usah. Pokoknya kita nulis, mumpung idenya itu ngalir gitu ya. Tinggal nyalin di ketikan gitu. Nah nanti ketika swasunting kan kita baca lagi dari awal. Di situ kita mulai pelan-pelan swasuntingnya, kata ini kira-kira baku nggak ya, aktivitas itu pakai V atau pakai F kan gitu ya, baku atau enggak kan gitu. Nah terus tetapi itu sebelum tetapi itu kan harusnya penggunaannya kan setelah koma tapi kalau penggunaan namun itu kan harus titik dulu baru namun gitu kan ya. Nah itu swasunting di situ kita harus ganti jaket penulis kita jadi jaket editor. Nah, jaket editor itu kita harus kejam terhadap tulisan kita sendiri gitu. Kemudian juga diksi, kayak kemarin saya mencontohkan kalau saya ngetik sambil langsung saya ganti sembari. Jadi saya nggak pernah pakai sambil, pakai sembari. Kemudian kalau ketika saya ganti pakai tika. Kemudian misalkan nanti ada apa itu Pak, cahaya matahari semburat gitu ya, semburat cahaya matahari di ufuk timur itu bisa kita ganti dengan cakrawala kayak gitu. Itu kata-kata yang saya dapatkan ketika saya buka Cerpengram saya gitu. Cerpengram itu ya bank kata saya gitu. Di situ ada kata-kata yang menurut saya indah gitu. Jadi saya tuliskan cakrawala itu apa,
gitu ya. Kemudian matahari itu kemarin bisa diganti dengan Bagaskara kayak gitu. Jadi misalnya sinar matahari pagi sudah mulai terasa gitu. Bisa diganti Bagaskara sudah mulai terasa. Hangatnya Bagaskara sudah mulai terasa. Nah, bisa diganti seperti itu. Itu seperti Pak Dadang itu tadi bagus sekali. Atau Bapak Ibu biasanya paling mudah ketika swasembada itu misalnya Bapak Ibu kok gak ono kalimat-kalimat sing rodok-rodok nyastra gitu ya, saya kasih tips. Biasanya saya itu mengikuti apa itu namanya Instagram yang seperti penikmat baper kayak gitu, itu kan kata-katanya itu biasanya bagus-bagus gitu ya. Nah, atau Instagram yang lain, akun-akun yang lain, akun kepenulisan yang lain itu. Nah, itu biasanya kata-katanya bagus di situ. Itu saya hanya agar kita tidak dicap plagiat ya, agar di naskah kita itu tidak plagiat, itu kita bisa ubah kalimatnya. Misalnya yang kalimatnya di situ itu kalimat aktif, kita tinggal ubah aja jadi kalimat pasif. Nah, itu kan kita sudah nggak plagiat Bapak Ibu. Jadi kayak gitu. Itu bisa. Ya, kita sudah jam 9.05. Bu Lili silakan. Silakan, Bu. Misalnya ini saya kirim yang pernah saya tulis ya. Ini saya ingin minta apa di revisi. Atau enggak direvisi ya, dicari mana kelemahannya. Dikasih saran. Ya, ini bisa. contoh salah satu yang pernah saya tulis hanya dalam beberapa jam saja dan saat itu saya lagi rekreasi padahal. Ya Allah, lagi rekreasi loh, sempet-sempetin nulis. Ya. Oh ya, bisa Bu. Ini yang gambarnya. Atau di share di mana ya, Nak ya? Terserah mau di grup atau mau langsung berbagi layar di sini. Bisa tak saya berbagi layar? Bisa, bisa. Sudah saya buka untuk semua orang. Oke. Kelihatan, Mbak Ria? Belum. Jenengan belum berbagi layar. Share screen itu loh. Sorry. Bentar. Oh ya, sorry. Nah, ini proses. Ya, coba. Mimpi di atas mimpi. Awalannya kayak gitu ya. Bagus. Awalannya sudah betul. Ini kan sudah tidak dimulai dari deskripsi latar ya. Ingatan yang sudah mulai usang ini itu kan sudah mulai orientasi. Kita kan pasti bertanya-tanya ingatan apa kok tiba-tiba sudah mulai usang kan gitu ya. Ada Brahma Kumbara dengan episodenya Istana Atap Langit. Weekend itu mungkin bisa diganti akhir pekan. Gitu. Kalau mau tetap weekend nggak apa-apa tapi dimiringkan. Oh gitu. Difahami itu kan dipahami ya. Satu-satunya Nyanya itu gabung itu. Oh iya memang ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting alurnya dulu ya. Ya. Nanti masalah apa tanda baca huruf besar kecil itu nanti diperhatikan lagi. Jam 11 malam film Semut Hitam Putih.
Oh, itu yang kalimat itu kurang efektif ya. Yang atasnya paragraf betapa diriku. Oh, jihad. Nah, ini. Sabtu adalah hari yang selalu kunanti. Mulai jam 10 pagi sampai jam 2 siang adalah pemutaran ulang non-stop 5 episode yang sudah diputar mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Itu titik gitu. Jadi kalau bikin kalimat jangan panjang-panjang, nanti juri itu bosen. Nah, kita kan kalau bikin kalimat itu usahakan yang menyenangkan juri gitu ya. Padahal telinga juga sudah mengikuti pemutarannya dari hari Senin setiap jam 2 siang sampai hari Jumat. Itu kan ada pengulangan Senin sampai Jumat lagi gitu. Mungkin itu bisa diusahakan dalam satu paragraf itu tidak ada kalimat yang terulang. Jadi bisa dimampatkan misalnya padahal telinga juga sudah mengikuti pemutarannya. Nah, sudah seperti itu. Artinya sudah mengikuti pemutarannya di hari yang sama. Gitu, di jadwal yang sama. Terus ketagihan sudah benar. Masuk. Bagi pendengar yang punya imajinasi. Terus ke bawah, halaman kedua. Oh. Cahaya di atas cahaya. Nah, ini dari paragraf kalimat hidayah ke paragraf mimpi ya. Dan satu yang kualami adalah mimpi di dalam mimpi. Kusebut mimpi bertumpuk atau mimpi di atas mimpi. Mungkin tidak hanya diriku yang mengalami ini. Mimpi adalah bagian dari tidur. Nah, itu kayak terputus. Mungkin bisa disambung ya agar alurnya tetap nyambung seperti sebuah cerita. Itu gini. Bagiku, mimpi adalah bagian dari tidur. Nah, seperti itu. Ditambahi kata bagiku, gitu ya. Biar enggak terkesan ini seperti textbook gitu ya. Kan ini kita menguatkan ruh ceritanya, gitu. Iya. Ini kan teori ya, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian tanda kenabian. Itu mungkin bisa disampaikan seperti ini kalau agar ceritanya dapat dari buku yang ku baca atau mungkin kalau nanti seperti yang pernah ayahku bilang gitu ya, seperti yang pernah ayahku ceritakan. Atau yang pernah dengar gitu ya. Adalah boleh. Jadi dikasih awalan kalimat itu pengantarnya. Itu udah bagus. Yang berlalu kehidupan nyata, aku segera berbagi. Nah, ini kalau mau dibuat awalannya, kalau mau lebih ini ya, lebih hidup, itu justru mana orangnya itu ditaruh di paragraf pertama. Jadi itu udah mulai konflik. Mana orangnya? Tanyaku terengah-engah seakan. Nah itu tapi nanti orangnya itu dikasih tanda seru. Biar juri itu baca itu juga emosi gitu ya. Kan beda ya kalau kita nuliskan tanda tanya, juri juga bacanya nggak akan emosi gitu ya. Nah, tanyaku terengah-engah seakan otak ini menolak kebenaran. Nah itu kan orang yang galau. Nggak percaya. Kayak gitu. Nggak percaya.
Nah ini apalagi ada lagi kan, mana orangnya, katanya kepada semua orang yang tak kukenal. Kutanya kepada semua orang yang tak kenal. Itu bisa ditaruh di paragraf pertama, itu lebih bagus puncak konfliknya. Lebih dapat. Jadi alurnya dibolak-balik nanti ya. Bisa alur maju mundur, mundur maju gitu. Hati berdebar kencang di antara kita. Iya. Boleh ini. Iya, satu lagi Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu menulis, ketika Bapak Ibu mulai menulis kalimat langsung ya, yang pakai tanda petik itu awali dengan paragraf baru. Itu. Ke bawah pasti ini mimpi. Ya, ganteng membuat jatuh cinta, terusan lanjutannya. Bu Lili? Bu Lili terpental kah? Atau lagi ngeheng ini? Oh, orangnya terpental. Baik, Bapak Ibu. Jadi seperti tadi ya, seperti yang saya contohkan di bedah naskahnya Bu Lili tadi. Jadi nanti kalau swasunting bisa jadi Bapak Ibu itu ketika membaca dari awal kok kayaknya konfliknya malah justru ada di yang tengah-tengah ya. Kayaknya ini lebih bagus kalau ditaruh di depan, nggak apa-apa, itu silakan ditaruh di depan. Saya juga biasanya sering seperti itu juga gitu. Baik, ini sudah jam 9.16. Apakah bisa kita tutup kelas ini Bapak Ibu? Atau ada yang masih mau berbagi? Oh ya, tugas yang kita gimana? Nah, hasilnya tadi mungkin saya ketinggalan atau Mari putus. Oh iya Bu Lili. Terpental ya. Sebentar ya Bu Lili, saya tak jawab. Ya silakan. Lain-lain. Yang itu ya Pak, analisis ya Pak ya. Ya. Analisis itu tugasnya sudah saya setorkan ke mana itu EduRate ya. Untuk feedbacknya dari EduRate sudah cukup bagus analisisnya ya. Artinya tidak ada yang perlu untuk direvisi. Artinya apa? Jika tim EduRate sudah menyampaikan seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah bagus, maksudnya sudah tepat gitu ya analisisnya. Karena analisis tiap orang itu beda-beda, tapi bedanya tidak terlalu jauh. Selama perbedaannya itu paling paragraf ini yang seharusnya ada yang sudah masuk di ada yang sudah masuk di koda menurut Pak Dadang, ternyata menurut Bu Nurul masih masuk di resolusi, ya nggak apa-apa gitu. Masih paragrafnya masih terpaut sedikit gitu ya. Itu nggak apa-apa. Karena kan yang namanya persepsi orang berbeda-beda, tapi asalkan tidak berbeda jauh dan intinya masih dapat, itu masih bisa gitu. Seperti itu Pak Dadang reviewnya dari tim EduRite. Oh iya, makasih. Sama-sama. Tadi itu kita ini Pak Dadang, ngurus itu ya, kata baku non baku itu Pak Dadang sudah bergabung kayaknya ya waktu itu. Review kata baku. Iya, sudah itu aja. Bu Lili. Ya, Mbak. Bu Lili itu tadi sudah bagus ya Bu Lili. Ya, nanti kalau Bu Lili berkenan mau memindah yang mana-mana orangnya itu jadi pertama. Supaya bagus gitu loh. Itu lebih baik saya rasa ya Bu Lili. Nanti bisa diubah alurnya dari situ dulu gitu ya. Terus mundur. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanti Bapak Ibu yang lain juga kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan seperti Bu Lili tadi, sebelum nanti batas waktu bisa ya, nanti bisa lewat pesan pribadi ke saya atau di grup juga boleh. Nanti akan saya review seperti tadi gitu ya. Bapak Ibu bisa dapat masukan, kalau memang berkenan ya silakan diubah, kalau tidak juga enggak apa-apa gitu. Itu haknya Bapak Ibu sebagai penulis. Begitu Bapak Ibu, sudah 9.19, bisa kita akhiri kelas kita malam ini.
Bisa. Ya, bisa. Baik, nanti akan saya share ya, saya bagikan di grup untuk webinya, yang satu file PDF itu utuh ya, Bapak Ibu bisa membaca-baca. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.